Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita betul-betul bersyukur kepada Allah di tengah suasana yang banyak penyakit berkeliaran, kita masih bisa duduk di sini, insya Allah. Mudah-mudahan duduk kita diberi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah diberi umur sampai Ramadan besok, ya. Insya Allah kita tinggal tunggu 2 bulan lagi, ya, sekitar, ya. Kalau nggak keliru mulai tanggal 11, ya. Kalau yang Muhammadiyah, kalau yang pemerintah mulai tanggal 12 Maret. Sepertinya seperti itu saya lihat di tanggalan, hari Senin atau Selasa. Mungkin ada perbedaan tahun ini, kemungkinan ada perbedaan. Maka kita betul-betul berharap mudah-mudahan termasuk orang yang masuk di dalam hadis keuntungan atas mendapatkan satu Ramadan dibandingkan kita meninggal sebelumnya. Dan kita mendoakan seluruh kaum muslimin yang sudah meninggal juga semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah amalan harian kita yang yang kelima adalah mendoakan kaum muslimin baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, yang seperti ini itu akan dikembalikan kepada kita dari masing-masing muslim atau mukmin dengan satu kebaikan kepada kita. Maka doa yang barusan itu insya Allah sudah mengumpulkan banyak pahala buat kita, insya Allah. Kita melanjutkan kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Sebelum kita masuk ke materinya, saya mengingatkan beberapa hal tentang kalimat-kalimat yang perlu kita pegangi, insya Allah, yaitu tentang bahwa waktu itu lebih mahal minad dahab dibandingkan emas. Kita tahu, ya, di antara produk tambang yang menjadi idola sekarang adalah emas. Maka para ulama menyebut waktu itu lebih mahal dari emas, ya. Waktu itu lebih mahal dari minad dahab, ya. Maka kita betul-betul mohon kepada Allah agar kita bisa memanfaatkan betul setiap pergantian waktu. Al Hasan Al Basri menyampaikan, ya abna Adam innama anta ayam, wahai bani Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa'idha dhahaba ba'dul ayam dhahaba ba'du, sesungguhnya ketika berlalu satu hari maka sesungguhnya berlalu sebagian kita. Kurang sehari, ya berarti sebenarnya diri kita kurang sehari, berarti ada bagian yang kurang. Wa idza dhahaba ba'duk yusi ayadqul, kalau kita teruskan nanti akan sampai pada waktu di mana seluruh jatah kita habis, alias ajal menjemput kita. Maka diingat oleh Rasulullah, nikmatani magbunun fihi makatsira minan nas asihatu wal faraq, sesungguhnya dua nikmat yang selalu magbunun itu artinya menipu, memperdaya. Ini Rasulullah yang bersabda, yaitu asihatu wal faraq, sehat dan waktu luang. Dan ini nyata. Kadang-kadang ketika kita sakit justru mengingat Allahnya lebih banyak, sejujurnya. Saya pun demikian. Saya yang sudah ngajar saja, kalau pas sakit ya mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin lebih banyak dibandingkan kalau hari-hari biasa gitu. Nah, ini fakta ini. Karena memang Rasulullah sebutkan magbunun. Magbunun itu menipu, memperdaya. Dan ini Rasulullah yang bersabda, artinya pasti benar, tidak mungkin keliru. Allah berfirman di dalam Quran surah
Al-Mu'minun ayat 99. Hatta idza jaa ahadukumul maut, sampai ketika datang kepada kalian kematian, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Qala rabbirji'un, kembalikan aku ke dunia. Setiap kita, sebaik apapun, sesoleh apapun, jumlah ibadah kita banyak, tetap saja akan mengatakan qala rabbirji'un. Hatta idza jaa, sampai ketika datang ahadahumul maut, kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, maka mereka mengatakan rabbirji'un, la'ali a'malu sholihan fima tarok, agar kami bisa melakukan amal soleh yang dulu ditinggal. Kalimatnya gitu, yang dulu ditinggal. Dulu buat mereka, berarti sekarang buat kita kan, ya enggak? Jadi kalimatnya jelas banget, la'ali a'malu sholihan fima tarok, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggal. Saya kadang kalau mengingat itu tuh jadi takut. Kadang-kadang mau nggak rajin ya takut gitu maksudnya itu. Mereka di sana itu ngomong begitu. Ya Allah kembalikan saya ke dunia. Apa tujuannya? La'ali amalu sholihan fi mataro, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Nah sekarang pertanyaannya, kita ninggalin apa enggak? Statementnya yang dulu saya tinggalkan, berarti sebenarnya harusnya hidup kita tuh berisi amal soleh terus. Kan kita banyak meninggalkan amal soleh kadang-kadang. Maka mereka ingin kembali dalam rangka untuk menggantikan itu semua. Kata Allah, kalla, enggak bisa, enggak mungkin itu terjadi. Innahu kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat yang diucapkan saja. Jadi kalian itu enggak bakal kembali. Wa min waraihim barzakun ila yauma yub'atsun. Sesungguhnya di hadapan kalian itu ada barzakun, ada dinding. Makanya kita tahu alam barzah kan. Barzakun itu maksudnya dinding. Ila sampai yauma hari yub'atsun, dibangkitkan. Jadi memang nanti ada fase kita menunggu di alam barzah. Berapa lama tidak tahu. Nabi Adam sampai sekarang udah berapa lama. Jadi kita tidak tahu akan berapa ribu tahun lagi, berapa puluh ribu tahun lagi, kita nggak tahu. Generasi berganti, anak kita berganti, cucu kita berganti, cicit kita sudah dilupakan. Mungkin kalau sekarang karena ada internet, mungkin kita masih bisa dilihat sampai mungkin 100 tahun ke depan mungkin dengan yang punya uploadan video atau uploadan gambar di internet pasti masih bisa dilihat. Tapi kita nggak bisa melihat nenek-nenek kita kan, mbah-mbah kita kan nggak bisa melihat, dan akan dilupakan seiring dengan berjalannya waktu. Maka dikatakan wa min waraihim barzakun ila yauma yub'atsun. Jadi dari situ kita tahu bahwa betapa nikmat umur itu sangat berharga, khususnya bagi orang yang sudah tidak mendapatkannya. Dan memang demikian sifat dari nikmat. Kita itu merasakan nikmat banget itu justru kadang-kadang setelah nikmat itu pergi dari kita. Sehat tiba-tiba sakit, jebule sehat ki yo enak tenan yo. Kan gitu ya, disadarkan. Mas gatel aja misalnya Mas, penak ora gatel yo, gatel ki yo ora penak. Lagi nyupir motor gitu. Hal seperti itu memang harus diingatkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut fayaqula mereka itu atau kita semua diperintahkan untuk meninfakkan sebagian dari harta kita mimma razaqnakum, rezeki yang direzekikan dari Allah untuk kita. Tentu saja kalau ada itu kita berusaha. Min qabli ayati ahdakumul maut, sampai sebelum datang kematian menjemput kita. Fayaqula, jikalau itu terjadi, maka orang yang meninggal itu mengatakan, Robbi laula akhortani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi.
Itu kalimatnya. Walaupun kita solehnya kayak mana, jumlah sedekah kita sudah banyak, sholat kita sudah banyak, akan mengatakan Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta Engkau berkenan, tunda kematianku sebentar lagi, gitu. Dan kita merasakan di dalam kehidupan kita sendiri sudah begitu sekarang. Kita kan senangnya menunda-nunda tuh. Jebul wis mepet banget, coba waktu sidik meneh ya. Contoh misalnya saya ngajari Abdullah tilawah, waktunya masih seminggu misalnya. Itu kadang-kadang nanti kalau masih 7 hari diajak serius itu susah gitu. Nanti begitu H-1, wah itu sampai jam 10 malam rampung. Ternyata nggak selesai juga. Maka kalimatnya Abdul biasanya coba masih ada waktu ya. Nah itu kan seperti itu. Harusnya dari kemarin sudah siap. Faktanya memang begitu gitu. Kemudian fa'asaddaqo wa akum minas solihin, dan kami termasuk orang-orang soleh. Jadi mereka mengatakan ingin minta ditunda sedikit itu dalam rangka sedekah. Sebagaimana saya sampaikan bahwa di antara pahala yang langsung ditampakkan itu di kubur adalah pahala sedekah. Makanya di sini disebutkan bukan saya ingin sholat secara umum, di ayat sebelumnya adalah ingin amal soleh secara umum, Tapi di dalam ayat ini dikatakan fa'asadaqo, untuk bersedekah. Dan mudah-mudahan dengan sedekah itu saya termasuk golongan orang-orang yang sholihin. Jadi minta sedikit waktu. Jadi sedikit waktu sangat dibutuhkan. Nah kita masih punya waktu ini. Kita masih punya waktu. Akankah kita menyia-nyiakan waktu itu? Kita harus bertanya setiap saat. Demi Allah kalau kita enggak saling mengingatkan seperti ini, waktu lewat begitu saja. Tanpa ada produktivitas yang baik. Di akhir dari pembahasan kita, saya tidak akan bacakan detail, nanti saya langsung masuk ke bab berikutnya. Kalimatnya adalah sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Ini adalah Quran surah Qaf ayat 22. Jadi sesungguhnya kamu dalam keadaan lalai. Jadi sangat ditekan oleh para ulama tentang laqad kunta fi ghaflatin min hada. Artinya sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Dan ini disebutkan banyak sekali kelalaian yang kita lalui. Ini betul-betul manusia dalam keadaan lalai. Jadi pasangan hidup itu diantaranya adalah kelalaian, dan itu memang pekerjaan setan. Kita selalu, coba jangan pikir, coba dengan telaah. Kita tuh selalu berpikir bahwa hidup kita tuh masih panjang. Jadi kita mengira bahwa masih panjang secara asal. Coba, jangan sering nggak menghadirkan waktu, Pak, besok saya meninggal, nanti saya meninggal. Kebanyakan kita tuh dalam kondisi lalai, padahal sesungguhnya kita diancam kematian itu setiap waktu. Di sini disebutkan banyak sekali tentang kelalaian itu, sampai Quran surah Qaf 22 itu diulang berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali di sini dengan keterangan yang berbeda-beda. Intinya bahwa secara umum kita tuh sering dalam keadaan lalai. Ini tadi disebutkan di awal cerita. Padahal tanda-tanda bahwa kita sudah hampir selesai di dunia sudah banyak. Rambut sudah mulai memutih, Mas Awan aja udah banyak yang putih. Ya kan, berubahan. Allah berfirman, wajah akumun nadir, telah datang padamu tanda-tanda kematian. Kata-kata nadir di sini para ulama menyebut diantaranya adalah tumbuhnya uban yang disebut. Kemudian rabun, udah mulai pakai kacamata plus. Saya juga mulai pakai kacamata plus. Kemudian mudah lemas. Beda dengan dulu toh kita, ya kan. Kemudian sakit pinggang, ini mesti mendatangi kita. Dulu naik turun itu nggak masalah. Sekarang naik turun tangga udah beda tuh, Mas.
habis nekuk ini beda. Ini maksud wajah akumuna di dalam ayat itu adalah keterangan tentang yang semisal itu. Jadi Allah menyebutkan kemudian kami jadikan setelah kuat menjadi lemah. Jadi ketika kita umur 20, 30, 40 bagi kita yang sudah melewati itu ngerasa banget tuh perbedaannya. Saya kadang-kadang kalau melihat perubahan itu kemudian lihat kakak saya yang 54 tahun sekarang. Kadang-kadang Mbak jenengan cinta dirasakan apa gitu. Itu kadang-kadang saya tahu-tahu rasanya tuh kayak terbang ke waktu itu. Ya Allah, aku nih sekat 4 tahun juga yang ngono kae gitu. Jadi mulai banyak keluhan ya, kita tahu lah kalau orang udah di 40 kan baunya juga bau minyak-minyak loh. Minyak but sing ora enak wae tinggo itu. Saya 1,5 bulan terakhir ini subhanallah bubutan sini dibuka minyak but ora enak banget sebenarnya, baunya nggak enak gitu. Tapi ya demikian nih. Umur 45 yang 45 dengan tok Pak Tri yang sudah lewat sama saya. Ini berapa Pak? 53. Masuk seger loh Mas 53. Masa mudah-mudahan saya juga kayaknya dengan segernya bisa 53. Umur 45 itu rata-rata umat Nabi Muhammad SAW mulai ada penyakit mata, pendengaran, persoalan perut, makan kadang-kadang nggak enak. Itu saya rasakan betul. Dan itu memang secara keterangan di dalam ilmu-ilmu fikih atau ilmu-ilmu tentang tazkiyah nufus itu memang diterangkan begitu. Mas Wan berapa Mas sekarang? 40. Paling muda ya. Mas Fran berapa Mas? 40. Pasti Mas Wan paling muda. Tapi ubahnya udah duluan Mas Wan. Jangan dicabut Mas. Itu diantaranya tidak boleh dicabut. Jadi waktu kita untuk menabung akhirat itu sedikit, tinggal sedikit. Maka kita tahu ya, semua orang nanti di sana akan menyesal di akhirat. Quran surah Al-Fajr ayat ke-23, waji ayyama idin bi jahannam. Ketika diperlihatkan jahanam kepada kita baru ingat. Waduh, aku ini ingat semua itu. Dan ingatan pada waktu itu udah nggak berguna lagi. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya saya dulu bisa mempersiapkan untuk kehidupan yang sekarang. Seandainya kami bisa menyiapkan dulu waktu itu untuk kehidupan yang sekarang. Keterangan pada waktu itu. Kan dihidupkan lagi kita. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Nah, itu sekilas untuk mengantarkan tentang masalah kelalaian. Sebenarnya di sini tulis banyak banget tapi saya lewat. Prinsipnya seperti itu kira-kira. Nah, sekarang jalan menuju husnul khotimah. Ya, ini udah mulai masuk agak-agak gimana gitu. Karena ini udah jelas persoalan kekuatan jalan menuju husnul khotimah. Yang pertama disebutkan tanda-tandanya. Namanya jalan menuju husnul khotimah. Berarti kan kita harus babul ilmu qoblal qouli wal amal. Kita harus tahu ilmunya dulu. Kita mau husnul khotimah apa toh ciri-ciri husnul khotimah kan gitu. Ini apa nggih? Berarti kita kalau berdoa berharap mengupayakan yang meninggal pada posisi yang seperti itu. Syekh Al-Albani berkata dalam Ahkam Al-Janaiz, beberapa hukum tentang jenazah, sesungguhnya Allah yang menetapkan syariat, Zat yang maha bijaksana telah menjadikan tanda-tanda nyata yang menunjukkan kepada husnul khotimah. Allah menuliskannya bagi kita karena fadilah dan karunia-Nya. Siapa saja yang mati dengan salah satu tanda tersebut, maka hal itu menjadi berita gembira baginya. Ya, sungguh suatu berita yang menggembirakan. Jadi menuju husnul khotimah berarti kita harus tahu tentang ciri-ciri husnul khotimah. Pertama, ada belasan, bukan mungkin lebih. Yang pertama, pengucapan kalimat syahadat oleh seseorang saat sakaratul maut. Dan ini sudah masyhur disebutkan oleh para ulama, yaitu sabda Rasulullah SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir kalamnya,
kalimatnya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Itulah mengapa kita talqin dengan la ilaha illallah. Talqin tidak dengan yang lain. Kalau orang sudah menjelang, maka kita bantu supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah dengan membisikkannya di telinga. La ilaha illallah. Jangan Yasin, jangan. Kepanjangan. Jadi talqin pastikan dengan la ilaha illallah sampai orangnya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kemudian dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat yang lain, apapun namanya itu, maka ditalqin lagi. Karena Pak, man akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir kalamnya. Jadi penutup kalamnya itu yang dinilai. Kadang-kadang orang mau meninggal, sebagaimana pernah saya sampaikan, haus, maka dia minta air gitu kan. Ya, kita pandu lagi sampai bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah, tenang, jangan berisik, sampai orang itu enggak benar-benar dicabut. Jadi kita jangan membuat keributan. Gak usah baca Quran juga di situ. Pokoknya kalau sudah la ilaha illallah udah. Karena barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah maka dakhalal jannah. Kemudian dari Tolhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, ia berkata, dengan tauhid Tolhah siapa, jangan nanti cari sendiri. Itu luar biasa, sahabat luar biasa. Ia berkata, Umar melihat Tolhah bin Ubaidillah sedang gelisah, maka Umar berkata, ada apa denganmu wahai Tolhah? Ataukah kamu telah berlaku tidak baik kepada istri pamanmu, hai bapak fulan? Ya, apakah ada masalah dengan istrinya? Jawab Tolhah, tidak. Dia memuji Abu Bakar. Hanya saja saya mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ucapan. Tidakkah ada yang menghalangiku untuk bertanya kepada beliau tentang hal itu kecuali takdir saja. Hingga beliau wafat, saya mendengar beliau bersabda, sesungguhnya saya akan mengajarkan suatu kalimat yang tidaklah seorang hamba mengucapkannya saat kematiannya kecuali membuat warna kulitnya bersinar dan Allah akan melepaskan bencananya. Sesungguhnya saya akan mengajarkan suatu kalimat yang tidaklah seorang hamba mengucapkannya saat kematiannya kecuali membuat warna kulitnya bersinar dan Allah akan melepaskan bencananya. Ini bisa jadi dohir ataupun bimakna. Bisa jadi dohir terjadi seperti tadi, dan itu terjadi betulan. Maka kita ingat satu hadis ketika Rasulullah ditanyakan tentang, ya Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang tetangga wanita, dia sholatnya rapih, dia sholat sunnahnya rapih, dia tahajudnya juga demikian kata keluarganya rapih, kemudian puasanya plus puasa sunnah, tetapi dia lidahnya sangat sering menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, hiya finnar, dia di neraka jahanam. Sebaliknya ada seorang wanita yang sholatnya sholat wajib saja, puasanya puasa wajib saja, tapi dia baik dengan tetangganya. Kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia di surga. Mungkin itu, mungkin kejadiannya istri Mas Juli seperti itu. Mungkin dia bukan ahli ibadah yang sangat luar biasa. Dan memang ketika Rasulullah menceritakan tentang kunci perempuan masuk surga, diantaranya kan itu. Diantaranya adalah dia sholat yang khamsah, sholat yang 5, puasa yang wajib, tapi dia baik sama suaminya, dia menjaga farjinya. Itu memang ada jaminan surga dari Allah untuk dia. Nah, ini kejadian nyata yang insya Allah keterangannya betul karena semuanya jamaah. Sebagaimana posisi dengan saya begini. Yang ngangkat itu namanya Pak Joko, tentara. Dia cerita, betul Ustaz, saya tuh ngangkat sampai, kalau orang-orang lihat saya pas ngangkat sampai tak giniin, nggak tak taruh di ini gitu ya. Karena saking entengnya. Masya Allah ya. Kita masih punya PR, belum kayak dia kan. Dia sudah seperti itu. Ya mungkin sepanjang hidupnya karena dia merawat anak seperti itu. Jadi ingat Allah terus. Karena orang kalau dalam tanda kutip direndahkan, dalam tanda kutip di sisi manusia, dia justru akan ingat Allah terus kan gitu. Nah ini makanya dikatakan nikmatani, dua nikmat yang selalu saja magbunun katsirun minan nas, menipu manusia justru longgar dan kesehatan. Anaknya sehat, sugih, kan ada malah justru nggak ingat Allah maksudnya gitu. Jadi lalu Umar berkata, sesungguhnya saya akan mengajar apa kalimat itu.
Jadi Tolha itu mendapatkan informasi dari Rasulullah seperti tadi, tapi belum sempat bertanya lebih lanjut tentang kalimat apa itu. Tolha bertanya, apa kalimat itu? Kata Umar, ketahuilah kalimat yang paling agung di antara kalimat yang Nabi menyuruh pamannya untuk mengucapkannya, menyuruh Ali bin Abi Thalib ketika mendengar, tapi nggak mau. Saat kematian adalah la ilaha illallah. Tolha berkata, kamu benar, demi Allah memang kalimat itu. Nah ini tanda husnul khotimah. Berarti yang pertama, orang itu bisa mengucapkan la ilaha illallah. Berarti sejak sekarang kita minta kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada Allah agar akhir kalam saya la ilaha illallah. Bagaimana cara mengupayakannya? Ya kita sering mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian sambil mengingat rukun dan syaratnya, kita sudah pernah pelajari. Rukunnya 2, syaratnya 7. Rukun yang 2 adalah menetapkan dan nafyu wal isbat. Nafyu itu meniadakan dan isbat menetapkan. Sidang isbatnya yang masih ingat. Jadi kalau mengucapkan la ilaha illallah berarti harus ada 2 unsur ini, yaitu saya menyembah kepada Allah sekaligus di waktu yang bersamaan. Saya tuh enggak menyembah selain Allah. Enggak cukup hanya mengucapkan saya menyembah Allah. Kalau jenengan ternyata menyembah Allah tapi masih bersandar kepada yang lain, ya namanya la ilaha illallahnya belum memenuhi rukun. Saya mengucapkan la ilaha illallah berarti saya mensandarkan rezeki saya hanya ke Allah, tidak bersandar kepada selain Allah. Apapun itu, pokoknya kita benar-benar mendatangkan an-nafyu wal isbat. Yang sudah ngaji, kalau ditanya tentang rukun la ilaha illallah harus langsung paham, yaitu nafyu itu meniadakan, la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Rob, illallah, kecuali Allah. Itu rukun kedua, yaitu menetapkan. Jadi sekali lagi, tidak cukup kita hanya ya Allah saya mohon kepada kok, tapi hati kita masih mengatakan, tapi nih bosku orang kayak aku yuk, katanya bumbuan, ini orang kayak aku lemburan yuk bumbuan. Mas Wawan, ya Allah saya minta rezeki kepadamu ya Allah. Di waktu yang bersamaan jangan masih mengatakan si konsumen fulan jangan masih bergantung kepada itu, maka isbatnya belum sempurna, nafiyunya belum sempurna. Jadi betul-betul la ilaha illallah. Nah orang-orang seperti ini yang insya Allah akan dimudahkan oleh Allah untuk benar-benar dimudahkan dalam kalimat la ilaha illallah di akhir masa. Mungkin kayak kasus tadi tuh, ya, kasus tadi mungkin kan orangnya dengan seluruh keterbatasan, sehingga dia selalu ya Allah saya nggak bisa apa-apa, mungkin begitu ya. Saya bayangin ketika meninggal itu anaknya yuk jalan-jalan ya, mau jenenge anak begitu ya, jalan-jalan di depan banyak orang kayak nggak ada apa-apa. Beliau itu lagi ngantar anak sekolah, adiknya itu temannya Abdul. Jadi alhamdulillah anaknya selamat, padahal sama-sama kegeret, cuma luka-luka tok gitu. Nah ini kejadian nyata yang saya kenal orangnya, saya dekat orangnya, saya sering, kebetulan juga beliau juga sering kayak gini. Kejadiannya seperti itu. Ini benar-benar jadi pelajaran buat kita. Yang kedua, mati dalam keadaan kening berkeringat. Itu juga diceritakan oleh Mas Yuli kemarin. Sampai pruntus. Memang itu salah satu ciri kematian husnul khotimah. Dalilnya adalah hadis dari Baridah bin Al-Khatib radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika ia sedang di Khurasan, saudaranya kembali dalam keadaan sakit. Lalu meninggal, dan ternyata keningnya berkeringat. Maka kata beliau, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kematian seorang mukmin dengan keringat di kening. Jadi Rasulullah menyebutkan kematian seorang mukmin itu dengan keringat di kening. Makanya kalau jangan melihat seorang mukmin meninggal dalam kondisi sampai peruntus di sini, insya Allah itu tanda husnul khotimah. Jadi maksudnya apa? Buat kita yang masih hidup, tenang. Kalau jangan melihat ibu meninggal, oh ya Allah, seperti itu, kita tenang. Dan kita bisa melihat, oh dengan amal ibu yang seperti itu, saya jadi tahu bahwa diakhirkan dengan seperti itu. Mudah-mudahan saya juga bisa menapaki itu maksudnya itu. Yang ketiga, mati malam Jumat atau siang harinya. Ini juga diantara ciri husnul khotimah.
Sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim yamutu yaumal Jum'at, tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat, atau lailatul Jumat, malam Jumat, malamnya, illa waqahullahu fitnatal qabri, kecuali Allah akan melindungi dari fitnah kubur. Jadi ini informasi dari Rasulullah tentang keutamaan meninggal di hari Jumat dan malam Jumat. Walaupun tentu saja bukan berarti mati di waktu yang lain kemudian tidak husnul khotimah. Rasulullah sendiri meninggal hari Senin. Jadi yang mengucapkan ini pun meninggalnya hari Senin. Tapi Rasulullah menyebutkan secara khusus hari Jumat memang ada keistimewaan. Yang keempat, mati syahid di medan perang. Ini Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran 169 sampai 171 tentang ini masya Allah nih. Ini ayat ini kadang-kadang disalah mengerti ayat ini tuh oleh sebagian kaum muslimin. Saya bacakan artinya nih. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang mati syahid itu, kalau secara dohir kita melihat kan kasihan nih, kena kilatan pedang gitu kan, jajal-jajal gitu kan, jantung diambil, Hamzah itu jantungnya diambil dimakan oleh salah satu perempuan yang sampai Rasulullah itu nggak mau lihat gitu. Saking kok kejem banget gitu. Maka orang-orang seperti ini bahkan di alam kubur pun nggak dapat fitnah sama sekali, nggak ditanyain. Kenapa? Cukuplah kilatan pedang ketika menjelang meninggalnya itu sebagai gantinya, sampai sebegitunya gitu. Sabda Nabi Muhammad SAW, bagi seorang yang mati syahid di sisi Allah itu ada 7 perkara. Ini juga sering salah dimengerti, sering guyon ini, harus hati-hati juga. 1, diampuni dosanya sejak mula pertama darahnya tumpah. Begitu darah tumpah maka dia sudah diampuni dosa-dosanya. Ia menyaksikan tempat duduknya di surga. Oh ya jelas, senyum. Makanya kadang-kadang kita melihat orang mati syahid senyum, karena sudah diperlihatkan tempat duduknya di surga. Kemudian ia mengenakan perhiasan iman, diberi perhiasan iman, bagaimana bentuknya wallahu alam. Kemudian mempersunting 72 bidadari. Ini yang kadang-kadang sering jadi guyon ini. Mati baik kayak kono, langsung ketemu 72 bidadari. Ibadah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah wa guyon, bayangin. Ini kan bahaya. Kita jangan sampai yang memperolok seperti itu. Dihindarkan dari azab kubur. Jika ada azab kubur. Diselamatkan saat kejutan yang dahsyat pada hari kiamat. Disematkan di atas kepalanya mahkota kebesaran dari batu mulia lebih baik dari dunia dan seisinya. Jadi memang istimewa orang yang mati syahid itu. Dan ia dapat memberi syafaat 70 orang anggota keluarganya. Maka beruntunglah jikalau jenengan punya orang yang saudaranya yang mati syahid. Nek jenengan rajin ngaji, mbok menawa ya kepilih gitu. Dari 70 orang keluarganya gitu. Pak Jono sing Mas Jono sing rada rajin ngaji lah. Urutan pertama itu. List yang pertama itu. Kalau ada di antara kerabat panjenengan yang meninggal mati syahid. Nah, dari seorang sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang mukmin menghadapi fitnah dalam kuburnya kecuali yang mati syahid?" Sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, "Cukup kilatan pedang di atas kepalanya sebagai ganti fitnah." Itu bagaimana saya sampaikan tadi. Jadi memang orang mati syahid itu khusus. Kemudian bagaimana tentang mati syahid ini? Bagaimana tentang mati syahid? Apakah harus di medan perang? Kita lihat. Perlu diperhatikan, kesyahidan ini diberikan kepada siapa yang mengharapkannya secara tulus. Jadi, jenengan itu kalau mau pengen mati syahid itu harus tulus. Pengen bener mati syahid. Saya sendiri belum concern ke situ. Kadang-kadang masih terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya dohir. Lihat orang ketapak kereta patah-patah, ya masih mikir gitu. Sejujurnya saya pun masih begitu. Tapi kalau kita tulus ingin betul mati syahid,
dengan cara apapun berarti ya, terserah Allah. Bisa jadi dengan jatuh dari pesawat terbang, bisa jadi tenggelam, bisa jadi macam-macam itu. Kalau kita tulus, pasti dikabul oleh Allah. Kalau jenengan minta tulus dari hati yang paling dalam, pasti dikabul oleh Allah. Ini namanya permintaan tulus, berarti jenengan pengen tenan, nggak gompel, bulat betul. Gompel tahu ya? Kalau kita main kelereng itu kan kalau udah tabrakan kan ada yang putul loh, itu namanya gompel. Nggak begitu. Tulus betul berarti jenengan, saya tuh ingin betul mati syahid ya Allah. Ini disebutkan begini. Jadi secara tulus ikhlas di hatinya. Sekalipun ia tidak mendapatkan kesempatan mati syahid di medan juang sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, dia tetap mendapatkan derajat syahid. Jadi kalau jenengan tulus betul di atas tempat tidur meninggal tetap bisa syahid. Tapi secara dohir syahid itu terkait dengan hal-hal seperti itu. Makanya kadang-kadang orang disuruh tulus minta mati syahid itu kadang-kadang suka nggak mau. Gitu. Makanya katakan Kiki pengen tenan orang mati syahid. Siapa yang meminta kesyahidan kepada Allah secara sungguh-sungguh, kata Rasulullah, maka Allah mengangkatnya ke derajat para syahid sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya. Tuh seperti itu. Berani nggak minta mati syahid? Berani nggak Pak? Terserah Allah caranya bagaimana. Tapi kalau ternyata jenengan ditakdir oleh Allah mati di atas tempat tidurnya, kalau jenengan sungguh-sungguh ingin mati syahid, tetap di derajat syahid meninggalnya. Jadi kalau Allah tentukan kemudian ditabrak kereta apa, terserah Allah. Terserah Allah. Makanya jangan mintanya harus terus betul. Mas Fran berani nggak Mas Fran? Jangan minta sama Allah betul. Ya Allah, saya pengen mati syahid gitu. Di antara mati syahid itu tenggelam, itu mati syahid, kembrugan bangunan kayak di kejadian tahun 2006 ya. Gempa itu mati syahid itu. Yang kelima, ciri dari husnul khotimah. Keenam dan ketujuh. Siapa yang terjatuh dari binatangnya di jalan Allah, ini orang yang sedang perang berarti. Siapa yang terbanting dari atas unta, dan siapa yang disengat binatang berbisa di jalan Allah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang terjatuh dari binatangnya maka ia mati syahid. Saya baca dulu nanti ada keterangannya. Dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memutuskan berjuang di jalan Allah, kemudian ia mati atau terbunuh atau terlempar dari kudanya atau untanya atau disengat binatang berbisa atau mati di atas tempat tidurnya dengan cara mati manapun yang dikehendaki oleh Allah, maka ia mati syahid dan baginya surga. Al-Manawi dalam salah satu kitabnya berkata, dan sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang terjatuh dari binatangnya di jalan Allah lalu mati, maka ia mati syahid. Yang dimaksud oleh hadis adalah jatuh dari binatang tunggangan waktu perang melawan orang kafir lantaran sebab apapun. Boleh jadi dilemparkan binatangnya atau kambuh penyakitnya tersebut akibat perang, seakan perang membuatnya lebih emosional atau semangat. Jadi ini bicara tentang kejadian di dalam peperangan. Mungkin kita agak susah ya mendapatkan itu. Rasul-rasulnya zaman saya ini pemakan perang yang bubuhan orang dipaksa ya. Kalau kayak di Korea dan di mana-mana kan ada wajib militer ya. Iya, wajib militer, wamil. Kalau kita kan nggak ada. Kalau ada kan setiap kita harus berangkat. Oh, gantengnya kayak apa ya untuk berangkat. Nah, kalau terjadi seperti itu kemudian kita jatuh dari kendaraan kita dan sebagainya, maka itu termasuk mati syahid. Yang kedelapan, siapa yang meminta kesyahidan kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan mati dalam keadaan itu, siapa yang meminta kesyahidan kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan mati dalam keadaan itu, Rasulullah bersabda, jadi itu tanda husnul khotimah maksudnya. Siapa yang meminta kesyahidan kepada Allah secara sungguh-sungguh, maka Allah mengangkatnya ke derajat para syuhada sekalipun ia mati di atas tempat tidurnya, sebagaimana disebutkan tadi di depan. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang meminta kepada Allah terbunuh di jalan Allah secara tulus dari lubuk hatinya, maka Allah akan memberinya pahala syahid walaupun ia mati di atas tempat tidurnya. Jadi memang ini terkait dengan masalah hati. Kita benar-benar enggak nih minta, kita minta mati syahid apa enggak? Tentu saja sekali lagi konsekuensinya terserah Allah mau dengan cara apa. Kalau ternyata kita sudah minta seperti itu, mati di atas tempat tidur, tetap dinilai syahid.
Sepertinya menguntungkan ya. Berarti mendingan kita minta mati syahid atau berarti kalau kayak gitu. Iya enggak? Iya enggak sih? Saya belum ini, saya terus terang belum secara khusus memohon kepada Allah. Gitu. Belum masuk doa-doa saya maksudnya itu. Itu tadi masih terpengaruh, kadang-kadang masih terpengaruh dengan pandangan-pandangan zahir itu. Ya, isi gilo dulu, wong disembelihin isi gilo saya. Pernah nggak lihat video orang dipotong-potong kepalanya? Yang banyak banget di video di YouTube itu. Sekarang mungkin udah dihapus mungkin ya. Dulu kan beredar tuh orang disembelih oleh ISIS itu. Subhanallah. Ya, sebagai manusia biasa saya juga ngeri ngelihatnya gitu. Tapi bagi dia itu syahid. Bagi dia itu syahid. Yang ke-9 dan ke-10, mati karena mabuk laut dan tenggelam. Ini juga termasuk ini. Dari Ummu Haram radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, bagi orang yang mati karena mabuk laut adalah pahala 1 syahid, dan bagi yang tenggelam adalah pahala 2 syahid. Butuh keterangan lebih, maksudnya 1 syahid 2 syahid itu seperti apa. Tapi prinsipnya bahwa tenggelam itu mendapatkan keutamaan lebih dibandingkan yang hanya mabuk laut saja. Saya belum pernah naik kapal, jadi nggak tahu mabuk laut itu bagaimana. Mas Wawan tahu ya Mas Wawan ya? Kayak mabuk naik bis nggak? Sama, mual-mual gitu. Nah, gitu. Saya belum pernah, jadi di sini keterangannya disebutkan secara hadis seperti itu. Orang kok nganti mati gara-gara mabuk laut itu ya pahala syahid itu. Jadi sebenarnya pintu-pintu syahid itu banyak banget ya. Dari Ummu Haram radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati karena mabuk laut, yang muntah-muntah mendapat 1 pahala syahid, dan yang tenggelam mendapatkan 2 pahala syahid. Itu keterangannya. Jadi makanya kita itu selalu menjaga keimanan, selalu komat kami dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya kalau tiba-tiba meninggal karena mabuk laut dan sebagainya jelas, tiketnya jelas. Menjaga keislaman kita setiap waktu, karena tetap syaratnya kan, syarat utamanya tetap la ilaha illallah. Syarat utamanya adalah kita sebagai seorang muslim. Kita akan dipengaruhi banyak hal kan. Akan datang suatu masa di mana orang beriman pagi hari, sorenya udah nggak beriman lagi. Dan sekarang dengan subhat yang timbul di media sosial, banyak banget orang bisa berubah keimanannya karena satu hal dalam satu waktu. Yang ke-11, siapa yang dimangsa binatang buas. Ini juga tentu saja sekali lagi bekal utamanya adalah la ilaha illallah. Kalau musuhnya Rasulullah yang dimakan binatang buas, ya bukan mati syahid itu. Kan ada yang dimakan oleh binatang buas ya. Dari Ibnu Qani dan Robi Al-Ansari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tertikam kena wabah taun dan darah yang dialirkan sia-sia tanpa balasan, orang yang dibunuh sia-sia tanpa balasan, ketika dipateni ada kelitih misalnya tiba-tiba dipateni, itu termasuk dimangsa binatang buas, tenggelam, terbakar, sakit perut dan radang selaput dada merupakan kesyahidan. Jadi sekali lagi banyak sebenarnya potensi syahid itu. Makanya harusnya kita meminta sih, minta untuk mati syahid. Ya. Seperti ini kira-kira, seperti ini. Ada yang tenggelam, ini terbakar lah macam ini, kesana ini gitu, mati terbakar gitu. Subhanallah, kayaknya ngeri gitu ngelihatnya gitu. Jadi kalau melihat seperti ini ya, jadi pengen toh kita salah satunya gitu. Ya syukur-syukur sih mati normal dan bernilai syahid, syukur-syukur. Tapi kan itu ketentuan Allah, kita nggak tahu. Makanya sekali lagi awalnya dikatakan apa? Bagi yang betul-betul tulus minta mati syahid, dikasih sama Allah, dikasih sama Allah. Tentu saja dengan caranya Allah sesuaikan kehendak Allah, terserah. Yang ke-12, tersedak air lalu mati. Ada nggak orang begitu? Ada nggak? Orang tersedak air lalu mati. Dan ini disebutkan bahwa seseorang yang mati di atas tempat tidurnya di jalan Allah adalah syahid. Ia mengatakan bahwa itu juga bagi yang mati karena sakit perut, tersengat, tenggelam, tersedak air. Orang yang dimangsa binatang buas, terbanting dari tunggangannya, dan orang yang darahnya dilarikan secara sia-sia tanpa pembalasan, dan yang terkena radang selaput dada. Itu termasuk yang syahid. Yang ke-13,
yang memegang teguh agamanya saat fitnah terjadi. Nah, ini juga butuh perjuangan. Mudah-mudahan belajar kita mengantarkan kepada situasi itu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di belakangmu ada zaman kesabaran, yang berpegang teguh pada hari itu mendapati pahala 50 dari pahala kalian. Dari Utbah bin Ghazwan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di belakang kalian terdapat hari-hari kesabaran, bagi yang berpegang teguh pada apa yang kalian anut pada hari itu mendapat 50 pahala kalian. Jadi dikatakan apa? Sesungguhnya di belakang kalian terdapat hari-hari kesabaran. Zaman kita ini kan gimana coba? Dulu orang masih bersama Rasulullah, masih melihat Rasulullah, ya enggak? Zaman itu saja sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya ketika aku bersamamu maka saya ingat akhirat terus, kemauan ibadahku meletup-letup. Begitu kami pulang tidak bertemu engkau, kok rasanya kemudian turun, ya kan? Nah, apalagi zaman-zaman setelahnya, ya kan? Khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman adalah zamanku. Sumalati yalunahum, kemudian satu abad setelahku, dan makin kesini makin buruk kondisinya. Nah, orang yang bisa sabar di zaman ini, pahalanya lipet-lipet maksudnya. Paham ya? Makanya sebenarnya kita hidup di zaman akhir seperti ini juga ada keuntungannya. Menghadapi fitnah yang besar berpotensi mendapatkan pahala yang besar. Oleh Rasulullah menunggu di telaga besok di sana di Al-Kautsar, itu adalah menunggu ikhwan-ikhwanku. Saya membaca hadis itu nangis saya terus terang. Tentang jangan nanti sekali waktu baca hadis tentang bagaimana Rasulullah menunggu kita di telaganya. Engkau menunggu ikhwan-ikhwanmu ya Rasulullah. Lantas kami ini siapa? Kalian itu sahabatku. Adapun ikhwan-ikhwanku adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kita ini termasuk. Yang jauh dariku tapi dia masih mengikuti apa yang saya sampaikan. Yang mudah-mudahan kita termasuknya ditunggu oleh Rasulullah di Telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan nih. Kebayang nggak sih dengan di sana Rasulullah nunggu kita, kemudian kita datang, disambut, diberi minum. Masya Allah. Nah, ini nomor 13, nanti selanjutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Masih banyak insya Allah, ada banyak banget nih tanda-tanda kematian husnul khotimah itu. Ya, ada sekitar 31 yang disebut di sini. Ya. Kemudian nanti ada bab tentang beberapa sebab husnul khotimah. Apa yang menyebabkan kita dapat yang 31 itu? Nanti kita bahas insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan melembutkan hati kita, membuat kita bersemangat di dalam ibadah. Mudah-mudahan kita dituntun oleh Allah untuk terus mendapatkan kebaikan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.